Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enolerian, NIM F2020011133. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi-reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi-reaksi eliminasi. Yang pertama, reaksi-reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi ketika suatu nukleofil secara selektif menyerang suatu molekul bermuatan positif atau parsial positif. Saat hal tersebut terjadi, nukleofil akan menggantikan gugus pergi. Pada reaksi substitusi nukleofilik, tahapan proses lepasnya gugus pergi dan proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil menentukan mekanisme reaksi yang terjadi. Berdasarkan kinetiknya, proses lepasnya gugus pergi dapat terjadi terlebih dahulu, kemudian terjadi proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil maupun proses lepasnya gugus pergi dapat terjadi bersamaan dengan proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil. Menurut karakteristiknya, substitusi nukleofilik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Pada reaksi SN1, reaksi dimulai dengan lepasnya gugus pergi menghasilkan karbokation atau C+. Setelah terbentuk karbokation, barulah nukleofil menyerang dan terjadi proses pembentukan ikatan antara nukleofil dan substrat. Pada reaksi dengan mekanisme ini, kecepatan reaksi tidak bergantung pada konsentrasi nukleofilnya. Kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substratnya. Yang kedua, reaksi substitusi nukleofilik bimolekular atau SN2. Pada reaksi SN2, proses lepasnya gugus terjadi bersamaan dengan proses terbentuknya ikatan antara nukleofil dengan substrat. Reaksi diawali dengan serangan nukleofil pada substrat yang masih mengingat gugus perginya. Contohnya, reaksi klorometana dengan ion hidroksida. Pada reaksi klorometana dengan ion hidroksida, laju reaksi dipengaruhi baik oleh konsentrasi klorometana maupun konsentrasi ion hidroksida. Perbandingan SN1 dan SN2. Yang pertama, substitusi nukleofil pada alkil halida primer hampir selalu mengikuti mekanisme SN2 dan pada alkil halida tersier hampir selalu SN2. Yang kedua, substitusi nukleofil pada alkil halida sekunder biasa mengikuti SN2 atau SN1, tergantung kondisi reaksinya. Bila reaksi dilakukan di dalam pelarut polar yang dapat terprotonasi, akan mengikuti SN1 dan dalam pelarut tidak polar akan mengikuti SN2. Yang ketiga, SN2 memerlukan elektrofil kuat yang dapat mendorong elektron besar, maka nukleofil bermuatan negatif lebih disukai. Bagian B, reaksi-reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang sangat penting dalam sintesis alkena. Beberapa reaksi eliminasi yang digunakan dalam sintesis alkena yaitu dehidrohalogenasi alkil halida dan dehidrasi alkohol. Reaksi-reaksi eliminasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, E1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekular. Karakteristik mekanisme reaksi ini diantaranya yang pertama, merupakan proses eliminasi dua tahap, ionisasi dan deprotonasi. Yang pertama, ionisasi. Ikatan karbon halogen putus menghasilkan zat antara karbokation. Yang kedua, deprotonasi karbokation. E2 umumnya terjadi pada alkil halida tersier, tetapi mungkin terjadi pada beberapa alkil halida sekunder. Yang ketiga, laju reaksi dipengaruhi hanya oleh konsentrasi alkil halida karena pembentukan karbokation adalah tahap paling lambat alias tahap penentu laju. Karenanya, kinetika orde pertama berlaku unimolekular.
Yang keempat, reaksi biasanya terjadi pada ketiadaan basa atau hanya dalam kehadiran basa lemah atau kondisi asam dan suhu tinggi. Yang kelima, reaksi S1 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN1 karena keduanya berbagi zat antara karbokationik yang umum. Efek isotop deuterium sekunder yang agak lebih besar dari 1, biasanya 1 atau 1,5 teramati. Tidak dibutuhkan antiperiplanar, contohnya pada pirolisis pada suatu ester sulfonat tertentu pada mentol. Yang kedua, E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekular. Reaksi tersebut melibatkan mekanisme satu tahap di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus untuk membentuk ikatan rangkap 2. Karakteristik mekanisme reaksi ini diantaranya E2 adalah eliminasi satu tahap dengan satu keadaan transisi. Biasanya terjadi pada alkil halida primer tersubstitusi, tetapi mungkin terjadi pada alkil halida sekunder dan senyawa lainnya. Laju reaksinya mengikuti orde kedua, karena reaksi dipengaruhi baik oleh alkil halida dan basa atau bimolekular. Karena mekanisme E2 menghasilkan pembentukan ikatan Pi, dua gugus pergi atau terkadang sebuah hidrogen dan suatu halogen harus antiperiplanar. Keadaan transisi antiperiplanar memiliki konformasi goyang atau Stragered dengan energi yang lebih rendah dibanding keadaan transisi sinperiplanar di mana konformasi eclipse dengan energi yang lebih tinggi. Mekanisme reaksi yang melibatkan konformasi goyang lebih disukai pada reaksi E2 atau tidak seperti reaksi E1. E2 biasanya menggunakan basa kuat. Basa harus cukup kuat untuk melepas hidrogen yang kurang asam. Agar ikatan Pi dapat terbentuk hibridisasi, karbon harus lebih rendah dari sp3 menjadi sp2. Ikatan CH dilemahkan dalam tahap penentu laju dan karenanya efeknya isotop deuterium primer lebih besar dari 1 atau biasanya 2-6 teramati. E2 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN2 jika basa dapat bertindak pula sebagai nukleofil atau pada banyak basa yang umum. Perbedaan antara E1 dan E2. Reaksi E1 adalah jenis reaksi eliminasi dua langkah yang ditemukan dalam kimia organik. Reaksi E1 terjadi baik dalam ketiadaan basa lengkap atau di hadapan basa lemah. Reaksi E1 membentuk karbokation sebagai senyawa antara. Contoh reaksi E1 umum terjadi pada alkil halida tersier dan beberapa alkil halida sekunder. Sedangkan reaksi E2 adalah jenis reaksi eliminasi satu langkah yang ditemukan dalam kimia organik. Reaksi E2 terjadi di hadapan basa kuat. Reaksi E2 tidak membentuk karbokation apapun. Contoh reaksi E2 umumnya terjadi pada alkil halida primer dan beberapa alkil halida sekunder. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.